Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan membahas mengenai bab 14, ekspor dan import database Oracle. Uraian, ekspor dan import disediakan oleh Oracle untuk melakukan transfer data secara logis seperti label, isi data, prosedur, dan sebagainya. Ekspor membentuk file yang diperlukan untuk mentransfer file, serta file hasil ekspor berbentuk file binari yang disebut DAM atau DMP file. File ini hanya dapat dibaca oleh utilitas import yang berfungsi mengembalikan informasi dari DAM file ke database. Skema adalah sebagai berikut. Terdapat database Oracle di mana dapat melakukan ekspor yang nantinya akan disimpan sebagai file DAM atau DMP. Dari file DAM ini dapat diimport kembali dan dimasukkan ke database Oracle. Cara ekspor: buka command prompt dengan mengetikkan cmd pada menu Run di main menu Windows sehingga muncul window command prompt. Ketikkan exp username/password at tnsname. Keterangan: username dan password adalah nama user di mana datanya atau tabel yang ingin diekspor dari tnsname adalah nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Contohnya adalah sebagai berikut: exp_tiger@belajar. Selanjutnya akan muncul perintah enter array fetch buffer size, maka ketikkan 4096 kemudian enter. Kemudian isikan nama file penampung data hasil ekspor, contohnya sebagai berikut. Pada direktori c-2/expat.dmp kemudian tekan enter. Lalu muncul pertanyaan 2U sebagai users or 3T sebagai tables, yang artinya apakah Anda ingin mengekspor data user ataukah tabel. Kalau Anda ingin mengekspor user, maka ketikkan U, dan kalau ingin mengekspor tabel, maka ketikkan T kemudian tekan enter. Kemudian muncul pertanyaan ekspor tabel data, yang berarti sekaligus mengekspor data dari tabel yang dipilih. Bila Anda ingin sekaligus mengekspor isi tabel, maka ketikkan Y kemudian tekan enter. Lalu muncul pertanyaan compress extend, maka ketikkan Y dan tekan enter. Selanjutnya, Anda harus mengetikkan satu persatu tabel yang akan Anda ekspor. Misalnya di Scott, Anda ingin mengekspor tabel employee dan tabel departemen, maka ketikkan satu persatu tabelnya, employee, kemudian tekan enter, departemen, kemudian tekan enter, dan seterusnya. Cara ekspor: untuk mengakhiri proses ekspor, Anda tidak perlu mengetikkan apapun, hanya tekan enter saja. Bila proses ekspor tidak ada pesan error, maka telah sukses dilaksanakan. Periksa apakah di komputer Anda sudah terdapat file hasil ekspor tadi. Selanjutnya, cara import. Buka command prompt dengan mengetikkan cmd pada menu Run di main menu Windows sehingga muncul window command prompt. Ketikkan imp username/password at tnsname. Keterangan: username dan password adalah nama user di mana datanya atau tabel yang ingin diekspor, dan tnsname adalah nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Contohnya yaitu imp hr/hr@belajar. Pastikan bahwa nama tabel yang ada di user yang kita tuju tidak ada tabel yang sama namanya dengan yang ingin kita import atau hasil ekspor atau tabel dari file DMP. Selanjutnya akan muncul pertanyaan lokasi file import, yaitu import file, maka ketikkan lokasi file DMP, misal c-2/x.dmp. Maka akan muncul enter insert buffer size minimum 8192.
Anda boleh mengisikan buffer minimum, namun alangkah baiknya Anda mengisikan angka default yang dianjurkan, yaitu 30720, kemudian tekan enter. Muncul list contents of import file only, maka ketikkan T dan kemudian tekan enter. Muncul ignore create error due to object existence, maka ketikkan T kemudian tekan enter. Muncul import grants, ketikkan Y. Muncul import tabel, maka ketikkan Y. Dan berikutnya akan muncul import entire export file apabila ingin mentransfer semua data isi dari file DMP ke database, maka ketikkan Y. Apabila hanya user tertentu yang dapat dan tabel tersebut saja dan T, kemudian tekan enter. Proses import data telah selesai. Apabila tidak ada pesan error, maka proses import data dari tabel ke database Oracle telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, kita akan memasuki tugas. Anda coba proses ekspor dan import pada database yang telah Anda buat. Dengan ekspor dan import database yang Anda buat di rumah bisa ditransfer ke dalam server yang ada di kampus. Selanjutnya, kita akan melakukan ekspor dan import data, dan kita akan melakukannya menggunakan command prompt. Di sini diawali dengan export data, maka kita akan mengetikkan exp Scott. Di sini menggunakan username Scott dan selanjutnya kita akan memasukkan passwordnya yaitu tiger@orcl. Maka akan muncul enter array fetch buffer size. Di sini kita memasukkan nilainya yaitu 4096. Maka akan muncul export file. Di sini kita akan memasukkan, misalnya kita akan simpan pada directory d:2/exp.dmp. Selanjutnya akan muncul seperti berikut, terdapat users or tabel. Di sini maksudnya kita akan memasukkan atau data yang akan diekspor itu berupa users atau tabel. Di sini contohnya kita akan mengekspor data tabel, maka kita ketikkan T. Selanjutnya, export tabel data, yes atau no, kita ketikkan yes. Compress extend, yes atau no, kita ketikkan yes. Selanjutnya, di sini kita akan memasukkan tabel atau data yang akan kita ekspor, yaitu misalnya kita akan mengekspor tabel employee. Selanjutnya kita akan mengekspor tabel department. Jika kita telah selesai untuk mengekspor data, maka kita untuk keluar kita tidak perlu mengetikkan perintah apapun, hanya dengan menekan enter saja. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa export terminated successfully without warnings. Dan di sini artinya export yang telah kita lakukan itu telah berhasil. Selanjutnya, untuk mengecek apakah data file dump yang telah kita simpan yaitu pada directory D dengan nama exp.dmp, di sini kita dapat mengeceknya yaitu pada directory D ternyata terdapat file exp. Seperti berikut, dan di sini adalah file kompres yang hanya bisa dibaca oleh Oracle saja. Selanjutnya kita akan melakukan import data, maka di sini kita awali dengan mengetikkan perintah imp, dan di sini kita masukkan username, kita menggunakan hr dan passwordnya hr@orcl. Selanjutnya
akan muncul import file exp.dmp. Di sini kita akan memasukkan file dump yang telah kita simpan sebelumnya, yaitu pada directory D. Kita ketikkan d.exp.dmp. Maka akan muncul perintah enter insert buffer size minimum is 8192. Maka di sini kita akan memasukkan angka defaultnya, yaitu 3720. Selanjutnya, terdapat perintah list contents of import file only. Kita ketikkan yes atau no. Di sini kita ketikkan no. Selanjutnya, ignore create error due to objects existence. Kita ketikkan no. Maka akan muncul import grants. Yes atau no, kita jawab yes. Selanjutnya, import tabel data. Kita masukkan yes atau no, kita ketikkan yes. Dan selanjutnya, import entire export file. Yes atau no, dan kita ketikkan yes. Maka berikut ini akan muncul informasi bahwa importing Scott object into HR telah berhasil dilakukan. Untuk mengecek apakah data atau tabel yang telah kita import tadi sudah masuk ke username HR, maka di sini kita perlu masuk ke SQL Plus. Selanjutnya kita masukkan username HR, passwordnya HR. Nah, di sini selanjutnya kita akan ketikkan perintah select bintang from tab. Dan di sini dapat kita lihat yang tabel EMP dan departemen yang sebelumnya tidak ada pada username HR dan sekarang ada setelah kita mengimport dari username Scott. Dari ekspor dan import yang kita lakukan seperti ini, maka kita dapat melakukan perpindahan data dari komputer yang ada di rumah. Kita dapat mengekspornya dan menggabungkan datanya dengan komputer yang ada di sekolah atau ada di lab kampus. Sekian untuk pertemuan kali ini.